Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Selamat sore. Selamat sore. Tapi harus semangat pagi. Jadi itu ada filosofinya, Pak. Karena semangat pagi itu katanya selalu memberikan harapan yang baru. Betul. Ketika kita kalah di hari kemarin, bangun di pagi hari kita punya harapan, punya mimpi yang baru yang harus kita lebih baik daripada hari kemarin. Betul, sepakat. Oke, selamat datang kembali di podcast APSD Talk. Talk gini ya? Talk gini, Pak. Gitu ya. Ini aman nih, Pak. Ya, Talk. Aman, Pak. Sama kayak logonya. Oh, oke, Talk. APSD Talk yang kedua. Oke. Di program Ngobrolin airport, teknologi dan inspirasi. Betul. Oke, bersama saya di sini kembali lagi saya Wahyu Yusran yang akan membantu podcast hari ini ditemani dengan teman saya yang cantik dan dengan lucu. Dengan saya Jelvi di sini. Kami berdua akan membantu ya untuk pembahasan kali ini di pembahasan kedua terkait dengan Smart Airport Ecosystem. Oke, nah hari ini kita nggak berdua nih, Je. Iya betul. Karena berdua itu nggak tidak diperbolehkan. Biasanya ada orang ketiga. Benar ada orang ketiga hari ini. Benar ada pihak ketiga sih memang. Jadi hari ini kita ditemani sebuah kehormatan ya, Je. Kita ditemani oleh salah satu profesor di salah satu kampus favorit di Indonesia. Pasti teman-teman kan itu Institut Teknologi Bandung. Betul. Beliau adalah profesor di bidang teknologi. Informasi dan teknologi. Ya, betul. Beliau juga saat ini direktur ya. Ya, direktur di bidang di Smart City. Communication Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas. Langsung dijawab. Langsung dijawab. Kita mau sok bahasa Inggris. Iya, nggak apa-apa. Padahal saya sudah coba hafalin bahasa Inggrisnya. Disitulah diberi suatu hal-hal yang agak transparan dan. Betul. Oke. Jadi beliau adalah Prof. Suhono Harso Supangkat. Ya, selamat datang, Prof. Pagi, semangat pagi. Ya, pagi. Selamat datang di podcast APSD Talk. Ini sebuah kehormatan bagi kami Dengan tentunya. Kami di sini apalagi masih muda nih ya. Betul. Itu penting namanya take it knowledge. Iya. Itu pengalaman-pengalaman yang sudah dilewati penting bagi kami untuk mencari tahu. Apalagi kita yang ada di stakeholder bandara, Prof. Jadi memang Prof yang ahli di bidang smart city tadi kan ini kan berkesinambungan juga dengan airport. Betul. Oke. Hari ini kita akan membahas mengenai Smart Airport Ecosystem. Wah, ini berat banget sebenarnya. Agak berat sih, dari bahasanya aja konteksnya kayak udah luas banget nih, Prof. Ekosistem nih. Dari Prof, dari Bandung ke sini, Prof. Pertama terima kasih untuk bisa berdiskusi, bertukar pikiran tentang hal-hal yang bagaimana kita meningkatkan kecerdasan ya. Betul. Smart Airport itu kalau kita bahas seriusnya kan bagaimana airport yang cerdas. Airport saya kira Mas dan Mbak ini yang kesehariannya bekerja di AP pasti sangat paham bagaimana airport ini bisa menghubungkan antara pelanggan dengan berbagai airline, kemudian dengan berbagai bagian komponen yang mendukung terjadinya hubungan antara pesawat, bagasi, dan juga penumpang tersebut, termasuk imigrasi yang sangat rumit, yang sangat kompleks. Maka dari itu keperluan dari teknologi, keperluan dari sistem-sistem yang lebih baik itu diperlukan. Sehingga airport yang cerdas merupakan amanah Undang-Undang 45. Apa? Kenapa? Karena tujuan Indonesia dibangun ini kan untuk kesejahteraan, untuk keadilan, untuk perdamaian, dan yang terakhir apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa sama dengan mencerdaskan kehidupan kota, mencerdaskan kehidupan desa, mencerdaskan kehidupan kelautan, tetapi juga mencerdaskan kehidupan sektor. Ada sektor ekonomi, mbaknya ekonomi kan, ada sektor statistika mungkin, ada sektor penerbangan atau transportasi, ataupun lebih detail transportasi udara, di mana airport, terminal udara itu menjadi titik temu yang harus lebih cerdas.
yang saya sebut sebagai Smart X ini ya. X-nya itu bisa city, X-nya itu bisa desa, X-nya itu bisa laut, dan X-nya itu bisa airport. Nah, itulah saya kira saya senang bisa diajak diskusi hari ini untuk membicarakan bagaimana mencerdaskan kehidupan ekosistem yang ada di airport. Luar biasa. Baru pembukaan nih. Baru pembukaan kita udah sangat banyak pertanyaan nih Pak dari kami nih. Kalau bisa ini kita diam aja ya. Diam aja. Sudah ada ahlinya soalnya. Kita sama-sama belajar. Siap, Prof. Kita jadi sungkan nanya gitu. Takut salah nanya. Jadi memang tadi airport berarti memang sebagai salah satu sarana untuk mencerdaskan ya. Ya, amanat undang-undang gitu. Sampai ke sana loh, Jip. Kalau kita pikir airport itu kan sebagai penyambung, Pak ya. Yeah. Penyambung. Apalagi kita kan paparan terdiri dari berbagai pulau-pulau. Ya. Kita ini kan negara kepulauan, jadi airport ini bisa menghubungkan dari yang terpencil, dari kota, kan? Bisa tahu perkembangan, bisa tahu ini dengan ada airport. Pusat perbantuan, Prof, logistik itu airport. Jadi memang tugas airport luar biasa. Iya, ternyata di balik itu berkesinambungan sama undang-undangnya. Siap, Prof. Jadi itu Smart X bajunya. Smart X masih ada satu lagi, Bro? Atau cuma satu bajunya? Banyak, nanti kalau kita bagi-bagi lah gitu ya. Kalau nanti pesen kita kasih alamat Pak ya. Nanti ada Smart Airport bikin lah. Siap, kita bikin nanti. Kita bikin nanti ya Smart Airport. Oke, baik. Ya tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Suwono mengenai airport itu seperti apa dan bagaimana airport itu ternyata sangat membantu ya terus untuk penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara aja. Nah ini menarik, Prof. Prof kan sudah malam melintang lah, maksudnya udah S3, S2 di Jepang, S1 di ITB ya, Prof, nggak salah kan, belajar meneliti mengenai smart city di Indonesia dan bagaimana itu mengimplementasikannya di Indonesia. Nah saya penasaran nih, Prof, maksudnya kan ini kan bandara ini kan sebagai penyokong aja ya. Betul. Penyokong harusnya menjadi penyokong ekonomi sebuah regional, ekonomi sebuah daerah. Nah, ada nggak maksudnya kesinambungan antara smart city nih, Prof, kan dengan smart airport? Bagaimana smart airport ini bisa nggak menyokong smart city gitu kan? Dan bagaimana itu bisa diimplementasikan, Prof? Apakah sudah ada nggak diimplementasikan di Indonesia? Mungkin kalau kita melihat di luar kan. Yang kawasan smart airport dan smart city itu namanya itu kayak di Singapura atau yang di Korea gitu kan, atau di Amerika. Nah di Indonesia sendiri itu seperti apa, sudah pernah? Jadi saya kira kota itu menarik ya, bahwa negara itu kan terdiri dari provinsi dari kota, desa dan sebagainya. Nah di kota itu adalah terjadinya sistem, ada sistem transport, ada sistem perdagangan, ada sistem pendidikan, ada sistem ekonomi dan sebagainya. Nah, transportasi menjadi hal yang penting dalam perkotaan. Jadi, transportasi itu menjadi bagian penting di dalam pertumbuhan perkotaan. Kalau kita nggak ada transportasi, bagaimana kita bisa berkembang? Nah, transportasi juga ada multimoda kan, ada kereta, ada darat, laut, ada udara. Nah, transportasi udara menjadi bagian yang sangat penting juga, kita bisa menghubungkan antar negara, antar provinsi dan sebagainya. Kebetulan kalau kita bicara di Cengkareng atau Soekarno-Hatta ini ada di Banten ya. Tetapi kan itu menghubungkan juga, mau ke Jakarta ternyata ke Banten, mau ke Bogor lewat ke Banten juga, dan tetapi itu akan menghubungkan satu titik dengan titik yang lain yang menjadi bagian penting yang tidak terlepaskan antara kota, antar provinsi, antar negara. Sehingga udara ini menjadi pot yang sangat strategik di dalam menghubungkan dan di dalam kerangka pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan sosial maupun pertumbuhan lingkungan, sehingga bisa sustain begitu ya. Nah, dengan demikian maka adanya airport yang baik akan memberikan satu dukungan di dalam pertumbuhan perkotaan. Nah, bagaimana smart mobility itu menjadi satu bagian yang harus dikembangkan, dan mobility itu terjadi integrasi antara laut, udara, darat yang kita sebut sebagai
mobility as a service ke depan. Tadi juga diskusi dengan Pak Awaludin terkait dengan smart mobility, bahwa integrasi antara multimoda itu penting, dan airport itu pastikan orang juga datang dari Jakarta ke Cengkareng ini naik kereta atau milih naik taksi atau naik bis. Saya dari Bandung, tadi jam 12:04 saya masih di Bandung, mau ke kantor ini, saya harus naik apa lebih baik ya? Akhirnya karena yang agak jelas adalah hus. Betul. Jadi saya tadi naik hus dari Bandung, masih pindah lagi kan dari feeder dari mana? Stasiun Bandung ke stasiun Padalarang, stasiun Padalarang ke Halim. Nah, masalahnya sekarang Halim ke sini. Untung ada dijemput tadi sama teman-teman dari. Nah, dari situlah integrasi layanan dan airport itu menjadi salah satu bagian yang penting di dalam smart mobility ataupun dalam mobility as a service. Ke depan itu kan ke arah mobility as a service. Bahkan ada suatu kota atau suatu negara yang merencanakan bahwa transportasi apa saja, silahkan bayarnya per bulan sama, misalkan biaya transportasi keluarga saya 300.000 per bulan. Dia boleh naik taksi, dia boleh naik bis, dia boleh naik pesawat yang dalam itu. Nah, ini menjadi satu tantangan ke depan di dalam pembayaran, di dalam bagi-bagi, dan airport menjadi salah satu yang harus terintegrasi. Kuncinya apa? Digital. Bagaimana kita bisa konsumen bisa memilih mode yang tepat. Di beberapa negara, ada satu negara yang sudah menganjurkan tidak ada private transportation, public transportation. Nah, airport menjadi salah satu tantangan kan, nggak mungkin orang kita ke Swedia masuk naik kapal laut lagi kan gitu ya. Kita harus pindah naik udara. Nah, di situ ada airport yang menjadi titik temu kepada para titik-titik yang akan kita kunjungi. Oh iya, betul. Izin si Prof mau tanya, tadi Prof ada singgung untuk sustain ya? Apa itu? Sustainability untuk keberlanjutan ya? Iya. Oke. Dalam konteks keberlanjutan itu kan sekarang yang saya tahu ya, Prof izin koreksi, kan? Indonesia ini ingin menyongsong untuk zero emission carbon ya, Prof, di 2060 ya? Konteks keberlanjutan nih untuk penggunaan digitalisasi ya tadi ya di Smart Airport ini. Apa yang menjadi inisiatifnya dari program itu untuk menyongsong zero emission carbon gitu? Karena kan pasti kalau teknologi tetap ada pengguna nikel ya. Apakah itu mengurangi atau memang itu zero tidak ada nilai residunya ya, Prof ya? Itu sih. Terima kasih. Jadi sustainability itu sekarang menjadi kata-kata kunci yang menjadi bagian penting di dalam pembangunan segala hal. Sustainable Development Goal sudah dicita-citakan dan sudah menjadi program bersama antar negara di dunia ini. Ada SDG yang harus ditepati pada tahun 2030, yang intinya antara ekonomi, sosial, dan ekonomi itu harus seimbang. Pertumbuhan ekonomi harus didukung dengan environmental dan juga masalah kehidupan sosial. Nah, di dalam merancang airport tentu saja tidak lepas dari bagaimana memandang Sustainable Development Goal. Di dalam model-model pengembangan Smart Airport, Sustainable Goal itu juga menjadi salah satu karakter yang harus kita bangun. Sustainability, resiliency, smartness, dan juga masalah safety dan sebagainya. Sehingga di dalam merancang, di dalam mengembangkan airport, tidak lepas kata-kata kunci sustainable itu. Ada komponen-komponen yang harus kita perhatikan sedemikian rupa sehingga airport ini menjadi bagian keberlanjutan kita, termasuk di energy transition, bahan bakar maupun juga di dalam konteks green airport, di dalam konteks green yang ada di pesawat dan sebagainya. Jadi saya kira airport ini menjadi salah satu bagian komponen penting juga di dalam mendukung sustainability di planet ini. Oke. Jadi dia salah satu komponen penting, Pak. Prof ya, betul.
Pertanyaanmu susah tadi. Ini kalau bukan Prof yang jawab. Soalnya tadi saya agak tertarik nih pas Prof menyinggung kata-kata sustain. Sementara sekarang lagi rame membahas untuk pengurangan residu ya dari karbon gitu. Jadi agak menarik juga nih. Sementara kalau smart airport itu kan identik dengan otomatisasi penggunaan kan. Sementara itu pasti kalau teknologi kayak gitu menggunakan nikel. Nah itu apakah tetap ada emisinya atau gimana gitu? Tentu saja dalam proses dari manual menjadi otonom. Jadi sebetulnya proses smartness itu ada manual, kemudian dibantu IT, sebagian dibantu IT banyak, dan 100% yang disebut dengan autonom. Ada self driver car, ada self driver train dan sebagainya. Itu full dengan menggunakan mesin ataupun artificial intelligence dan ada sensor-sensor sedemikian rupa sehingga mobil itu bisa bergerak tanpa sopir. Nah, di dalam konteks penurunan CO2 tentu saja itu kan tidak lepas dari bahan bakar. Nah, bagaimana otomatisasi, otonomisasi, tentu itu juga memerlukan energi. Nah, pemilihan energi ini menjadi penting. Energi yang renewable dan energi yang menggunakan bahan yang lama yang menghasilkan polusi. Nah, itu tentu saja pemilihan energi transition ini menjadi penting. Kan banyak sekarang alternatif-alternatif yang bisa dikembangkan. Bahkan sekarang airport kan sudah dipasang dengan solar kan ya. Itu kan salah satu bagian green airport. Green airport juga merupakan bagian dari cara pikir yang cerdas di dalam mengembangkan airport. Betul. Ya memang di bandara ini rata-rata udah pakai panel surya semua, Pak. Rata-rata parkiran apa semua. Jadi udah insya Allah cukup mengurangi cukup mengurangi. Karena apa? Pergerakan memerlukan energi. Betul. Nah, energi tentu saja energi yang dipilih yang menghasilkan footprint yang rendah. Luar biasa ya. Ini kayak kuliah 5 SKS. Profesor. Saya kayak kuliah 5 SKS nih, Prof. Ya kita kan sama belajar, sharing, namanya juga sharing. Kita bisa melihat ini, melihat itu. Betul, Prof. Prof, berarti memang tadi Prof sempat singgung, Prof. Kunci dari smart airport, smart city itu di digitalisasi. Itu kuncinya. Memang kan sepemahaman saya smart airport itu jadi itu mengedepankan teknologi dan kolaborasi. Nah, ketika ada kolaborasi kan berarti kita bisa menyebut itu ekosistem. Ini kan di airport ini sendiri kan ekosistem sangat luas, Prof ya. Bisa dikatakan ada banyak lah entitas-entitas yang menjadi ekosistem. Karena kan saling berkesinambungan, saling menyambung. Sehingga ada istilah smart connected airport. Nah, Prof, kira-kira maksudnya bagaimana sih kira-kira di Indonesia ini mengimplementasikan smart airport ekosistem yang bagus gitu kan? Bagaimana kita bisa mencontoh dari negara-negara atau airport-airport yang sudah ada di luar? Ini kan kalau kita bicara smart airport kan udah enabler sebenarnya, Prof. Udah terjadi lah itu kan. Nah, kita bagaimana cara mengimplementasikan itu kira-kira? Jadi untuk melakukan satu proses transformasi itu ada dulu hanya 3 hal, sekarang menjadi 4. Yang pertama adalah kesiapan manusia, people. Yang kedua prosesnya itu yang mau kita otomatisasikan, yang kita otonomisasikan, yang mau kita efisienkan dan sebagainya. Terus kemudian yang pertama tadi manusia, yang kedua teknologi, yang ketiga proses termasuk tata kelola, termasuk yang keempat data. Mengenai teknologi, saya kira teknologi kan banyak alternatif dan itu lebih eksak. Tapi yang menjadi persoalan adalah literasi orang-orangnya, budayanya. Jadi antara pengetahuan orang menggunakan teknologi, kemudian biasa antri, biasa berbudaya digital, itu yang perlu kita siapkan. Kemudian data menjadi hal yang penting. Data itu menjadi kapital, data itu menjadi modal. Saya dulu jadi komisaris PT Kereta Api, bahwa data itu menjadi bagian yang sangat penting. Ada perusahaan yang tidak punya hotel, tidak punya kereta, tidak punya pesawat, tapi bisa jualan tiket. Bangsanya tiket.com, Traveloka. Saya sih ngasih tantangan pada kereta api atau pada airport ataupun juga kepada airline. Kalian udah punya airport, punya airline, punya kereta tapi nggak bisa jualan hotel, gitu kan ya, nggak bisa jualan itu kan. Nah itu data
data penumpang, data apa itu kan bisa dimanfaatkan untuk itu kan. Iya. Ya. Nah ini adalah satu tantangan bagaimana merubah dari data itu dibuang percuma menjadi data itu menjadi aset, data itu menjadi modal. Kemudian teknologi yang cocok untuk kemudian tata kelola atau proses. Kemudian orang itu kan menjadi hal yang sangat, kita mengadakan acara-acara seperti ini kan untuk melakukan suatu transformasi sedemikian rupa sehingga bisa menjadi suatu perubahan yang darinya tidak smart menjadi smart. Nah, betul. Kembali saya ingin meyakinkan antara proses pendigitalan dan pencerdasan. Ya. Yang sekarang kita kenal kan digital transformation. Iya, betul. Digital transformation itu dimulai dari pendigitalan, digitation, kemudian digitalization, betul. kemudian transformasi digital. Nah, kalau transformasi digital saya itu sebut smartization, pencerdasan. Nah, digitalization itu dari analog menjadi digital. Dari kita tidak punya data lingkungan, temperatur, polusi udara menjadi punya. Kemudian dari punya data kita bikin aplikasi. Banyak muncul aplikasi. Nah, bagaimana aplikasi itu bisa kita integrasikan, kita gabung menjadi satu manfaat buat mencerdaskan tadi ekosistem untuk transport, untuk airport, untuk kereta api, untuk bis dan sebagainya. Nah, itu pendigitalan dan pencerdasan kalau istilahnya. Digitalization, digitation ke transformasi digital. Iya. Sekarang data is the new oil katanya. Iya. Jadi sekarang kalau kita punya data yang banyak, kita udah kayak raja minyak. Iya. Kita jadi orang yang, jadi memang sekarang data itu sangat penting. Apalagi informasi. Ya kan sekarang dulu kan sandang, pangan, papan, dan informasi sekarang. Iya. Kalau kita nggak ada informasi, nggak ada data, kita kayak pertama wifi dulu katanya. wifi. Nah, kebetulan kalau di ruangan nggak ada wifi atau apa gitu ya. Prof pernah naik pesawat di Terminal 3 di Soekarno-Hatta kan? Iya. Pernah pakai wifi? Iya. Cepat, Prof. Ya. Nah, itu punya APSD, Prof. Oh, kita yang kebangun. Kita kebangun. Ya, kalau airport nggak punya wifi itu kan nah, itu biasanya landing gitu ya kalau kepada di negara-negara mana jaringan nggak ada kan gitu. Alhamdulillah sekarang sudah ada di public wifi itu. Iya, itu saya kira kalau AP sudah hebat. Iya, yang jadi kan angka seprosesaan digital. Iya. Betul. Jadi memang cerita awal di bentuknya anak perusahaan, ini angka seprosesaan digital itu mempercepat transformasi bandara menjadi. Tadi kan bandara 1.0, 2.0, 3.0, sekarang kan udah 4.0, Prof. Itu smart airport. Itu tugas kita itu mempercepat itu menjadi vehicle digital di kawasan bandara. Nah, maksudnya menyambung tadi, Prof, kita kan di Indonesia tadi saya masih penasaran, Prof, mengenai konsep smart city, dan airport ecosystem itu menyambungnya di mana? Karena kan di Indonesia ini kan kita belum ada aerotropolis kalau Prof pernah dengar. Konsep di mana metropolis itu digabungkan dengan aero, maksudnya kawasan udara, kawasan bandara itu menjadi pusat ekonomi. Itu gimana kira-kira, Bro? Apakah memungkinkan nggak di Indonesia kita bikin? Di Jakarta kan ini udah banyak kawasan nih. Dulu kan rawa-rawa, sekarang udah kota-kota. Nah, kalau kita ke Singapura itu kan sekarang bukan orchard lagi kan? Iya, Bro. Ya, dia kan ke JWL sama satu lagi ke mana itu? Ke Besen ya. Nah, di Singapura tuh kalau datang langsung ke city-nya, udah bisa macam-macam, mau belanja di situ kan. Nah, masalah mungkin atau tidak mungkin menurut saya jadi mungkin. Mungkin, Prof. Nah, tentu saja ada attractor. Kemudian sehingga adalah demand dan supply cocok kan. Nah, bagaimana airport itu menjadi tempat yang menyenangkan, tempat untuk berkumpul, tempat untuk rekreasi dan sebagainya. Karena ujung-ujungnya kan bagaimana kita datang kemudian cepet kan, jangan repot-repot gitu. Ada memang orang yang saya memang pengen ke gunung jalan-jalan gitu. Tapi di airport itu kan kalau kita di JWL itu yang di Singapura itu kan itu udah tempat mau ada air, ada makanan mau Indonesia, mau Jepang, mau Thailand, ada semua di situ kan. Sehingga kita cukup lah gitu. Jadi nggak perlu selalu ke Singapura, sekarang tidak ke orchard lagi kita. Sudah cukup ke situ ataupun hanya alternatif ke Besen yang laut.
Nah, ya, betul. Jadi ada dua, saya mantan komisaris kereta api, bahwa stasiun adalah tempat titik temu. Oke. Rapat-rapat, meeting-meeting, maka airport itu juga sebagai titik temu untuk antara bisnis. Jadi ada sering teman-teman saya datang ke Tokyo, cuman sampai di airport rapat, balik lagi. Oke. Ya kan, jadi bagaimana titik temu multimoda itu sedemikian rupa sehingga ada kepentingan-kepentingan yang bisa dibuat lebih mudah, lebih nyaman, lebih sederhana, tetapi di situ ada semua gitu. Iya, iya. Sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini lebih kepada penyediaan tempat dan fasilitas pelaksanaan Ya, harus itu menunjang, bagian Prof, infrastruktur ya. yang untuk. Kira-kira peran stakeholder ada nggak, Prof? Oh pasti, karena Untuk dari situ kan ekosistem ada itu. pemerintah, misalkan ada Kementerian Pariwisata, Kementerian Infrastruktur, Kementerian Komunikasi, dan Kementerian PUPR dan sebagainya sedemikian rupa sehingga bisa mendukung itu, sehingga kan kalau orang mau datang itu kemudahan, Ya, akses, betul. kemudian daya tarik dan Ya. sebagainya. Tentu saja syarat-syarat itu terpenuhi sehingga akan menjadikan orang pada tertarik datang ke situ. Iya, betul. Atau mungkin bisa juga nih kalau misalnya saya nggak punya tiket pesawat, Ya. tapi bandaranya itu udah tempat yang tepat Iya, untuk betul. kita Iya. Mengisi hiburan ya. Iya. Bisa Datang juga. ya, nggak, jadi ke bandara nggak harus terbang. Nggak harus Prof. terbang, Iya. tapi Iya. bisa Hotel juga. ada di situ. Betul. Iya, betul. Tempat makan ada semua di Iya. situ kan Tempat gitu ya. pacaran ada, Prof. Iya. Tempat melting. Prof, kita minum kopi dulu enak nih, Oh, Prof. terima kasih. Kalau masih ini, Oke. kalian promosi jet lag. Ya, Benar. promosi ya. Kopi apa ini, Mas? Kopi jet lag. Jet lag. Ini Iya, iya. Oke. salah satu Jet produk, lag. Oh, salah satu produk iya. dari Induk Usaha Iya. sih, PT Siap. Angkasa Pura Solusi. Di iklan nggak jet lag ini? Iklan, Prof. Tapi Iya. dia nggak tahu bayar nggak? Oh, oke. Siap. Ini gue emang siang-siang itu sore-sore enaknya ngopi ya. Iya. Ngopi. Sesuai Prof. sama Namanya ngopi, Ngopi, Prof. ngopi, ya. Nama programnya ngopi, ngobrolin airport. Oh Ayo, ya, Jet. ngobrol ya. Jadi ada pertanyaan lagi nggak, Je? Kamu, Je? Mungkin tadi sih aku agak tertarik terkait smart airport ya. Ya. Itu kan pasti dengan memperhatikan beberapa aspek ya, Prof ya. Apalagi kita ini khususnya kalau contoh di Soekarno-Hatta ini Ya. ya, itu kan pasti dikelilingi oleh beberapa masyarakat sekitar Ya, ya ya. kan. Harusnya sih pada saat nanti pengembangan smart airport berimpact juga ke warga sekitar ya, membangun ekonomi mereka untuk Ya. berkesinambungan. Ya, ya. Grogi nih ditatap sama Prof. Iya. Kayak ditatap dosen pembimbing. Zaman kuliahnya ngeliat Prof kan deg-degan ya. Kesinambungan atau berkelanjutan? Berkesinambungan, Prof. Dan Jadi berkelanjutan. Sinambung sama lanjut kan gitu ya. Terhubung dan Berlanjut. seterusnya kan gitu Iya, ya. iya benar. Itu sih jadi agak penasaran untuk pengembangan smart airport itu bukan hanya dari stakeholder aja sih, tapi juga membantu masyarakat sekitar Ya, di bandara ya, ya, nih. ya. Jadi bukan hanya kita Kepentingan airport ya, betul ya, itu ya. sih. Bagaimana ya Prof cara untuk membuat masyarakat sekitar itu Ya, ya. turut membantu dalam Mendukung pengembangan, ya? mendukung dari program smart airport itu sih. Ya kalau itu ilmu ekonomi dan ilmu sosial kan di situ sedemikian betul, rupa ilmu sehingga masyarakat sekelilingnya dengan adanya kehadiran airport tersebut akan memunculkan demand untuk makanan, demand untuk pangan, papan untuk rekreasi dan sebagainya sehingga otomatis kalau airportnya bagus masyarakat akan terbantu di sekeliling itu. Iya. Ya kalau kita ke Bali kan masyarakat Bali kan Iya. juga Happy. Itu juga happy. Kemudian di situ ada translator, kemudian ada hiburan, ada barang-barang menyuplai di situ. Kemudian juga untuk transportasi dan sebagainya. Saya kira masyarakat sekelilingnya akan mendapat satu benefit sedemikian rupa sehingga ekonomi juga tumbuh, lingkungan menjadi lebih baik, sosial jadi lebih baik. Iya. Tentu dengan prasyarat ada tata kelola yang baik. Jangan dibiarkan masyarakat bebas kemudian tidak ada sesuatu yang berujung kepada kemajuan. Oke. Nah, itu penting sekali menurut saya. Iya.
Oke, baik Prof. Terima kasih. Mungkin dari Ini kebetulan dia masyarakat sekitar bandara, Prof. Dia rumahnya dari bandara cuma 5 menit, Prof. Oh, iya. Harus untuk pertanyaan pribadi, Prof. Iya. Ada yang untung, ada yang lebih untung lagi gitu. Iya, bukan zero sum game tapi positif sum game. Betul. Jadi memang mungkin masyarakat sekitar itu bisa ikut kerja nih kan, jadi tenaga kerja. Banyak juga penyerapan tenaga kerja, itu salah satunya aja. Kayak buktinya kamu di sini. Iya benar. Tapi nih ngomong tenaga kerja, tadi Prof juga sempat ada singgung beberapa 4 aspek ya tadi ya. Yang pertama itu ada SDM ya, manusia. Nah, dari pengembangan smart airport itu kan berarti mengurangi penggunaan manusia ya, karena udah terotomatisasi kan. Itu memang impact yang tidak bisa dihindari untuk pengurangan, atau kita sebagai SDM-nya menyesuaikan di era revolusi industri 4.0 ini nih maksudnya. Apakah itu memang menjadi impact-nya pengurangan atau bisa dilokasikan ke yang lain gitu untuk SDM? Jadi di SDM itu kan memang ada yang tergantikan oleh mesin, tergantikan oleh artificial intelligence, tetapi kan ada potensi-potensi lain yang memberikan satu peluang-peluang baru, ya kan? Tetapi bahwa sistem menjadi lebih efisien, gaji kan lebih tinggi. Nah, kemudian bagaimana menempatkan orang-orang tersebut pada bidang-bidang yang memang belum ada. Memang ada satu ramalan dari McKinsey tahun 2020 sampai 2030 akan hilang 23 juta lapangan pekerjaan. Namun demikian akan muncul 2 kali lipat dari 23 juta sampai 46 juta lapangan pekerjaan baru. Ya memang ada yang mesin, ada yang orang. Jadi bagaimana sekarang mengoptimalkan mana-mana yang tergantikan oleh komputer, mana-mana tergantikan oleh artificial intelligence, dan mana-mana yang manusia bisa masuk. Jadi itu ada hal-hal yang manusia bisa tetap bekerja, tetap happy, namun hal-hal yang rutin sudah digantikan oleh mesin. Gitu. Berarti harusnya sih nggak usah takut ya adanya perkembangan teknologi ini karena tetap akan memunculkan 2 kali lipat pekerjaan baru untuk menggantikan pekerjaan yang rutin. Jadi ada alhamdulillah nggak deg-degan. Alhamdulillah. Maksudnya masih kerja kan di sini. Alhamdulillah masih kerja. Tapi ya jangan cari kerjaan yang mudah digantikan mesin. Benar. Harus kreatif, harus inovatif, ya kan. Jadi ada yang tertutup tapi ada yang terbuka juga. Iya, begitu kan. Itu adaptasi, Je. Kayak gitu. Ya, lumayan lega nih. Semuanya butuh adaptasi, Je. Iya, semua butuh adaptasi. Itu yang menarik, Prof tadi sempat menyinggung ada tadi Internet of Things, artificial intelligence. Kan sekarang kan di era bandara smart airport ini kan kita udah mengarah ke sana gitu. Machine learning, ya kan, AI, big data, IoT gitu. Kira-kira itu bagaimana teknologi tersebut itu bisa membantu terimplementasinya smart airport ekosistem yang kita gambarkan. Bagaimana kira-kira? Ya pasti teknologi itu harus memberikan nilai efisiensi dan nilai efektivitas gitu ya. Bahwa ada big data, kita bisa melihat sejauh mana tujuan-tujuan penumpang, tujuan-tujuan pengiriman barang dengan melakukan analisis kan begitu. Dari situ nanti para airline juga akan tahu, oh sebaiknya memang tujuan-tujuan ini menjadi penting. Kalau dulu kan menggunakan data-data yang belum menggunakan analitik yang lebih ini dengan adanya big data. Kemudian dengan ada IoT kita bisa melakukan satu pengawasan, satu kontrol barang-barang yang dibawa, barang-barang yang yang diangkut ke sana kemari bisa lebih teliti dan lebih sesuai dengan proporsi yang diperlukan dalam pengiriman tersebut atau dalam penyimpanan baik untuk bagasi maupun untuk hal-hal yang merupakan mobilitas angkutan, termasuk juga bagaimana terhubung dengan multimodality dari pesawat ke bis, ke taksi, ke ke hal-hal yang terhubung dengan airport tadi. Dengan adanya IoT, ada big data, ada data science, dan akan sangat membantu menjadi lebih efisien, lebih efektif. Itulah syarat dari mencerdaskan airport atau smart airport. Bagaimana yang dulunya dilakukan oleh 100 orang sekarang menjadi hanya perlu 1 orang. Tetapi tentu orang tersebut harus kemana kan? Nah itu, ya kan? Itu yang harus ada arsitek yang memindahkan manusia, yang mengefektifkan proses dan menjadi
penumpang itu nyaman. Nyaman. Oke. Ya itu PR-nya sih, Ji. Iya. Tergantikan robot. Itu yang menjadi ketakutan anak muda, ya. Iya. Jadi smart air teknologi semakin Adanya canggih, AI, ya kan AI IoT, kita pekerjaan-pekerjaan jadi lebih mudah sebenarnya. Cuman ada lagi kan ya itu tadi korban, tapi itu lagi kembali kesempatan kan masih banyak. Betul. Kesempatan dan adaptasi itu sangat penting ternyata. Ya menarik, luar biasa bro. Kita menyerap ilmu dari tadi. Kita banyak karena menyerap ilmu. Tapi menarik Pak. Tadi Prof pernah sampaikan kan, bahwasanya menuju smart city atau dalam ini mungkin di konteks ini smart airport itu saya pernah baca di Prof beberapa hari yang lalu dikutip di Antara News kayaknya. Itu kuncinya adalah sumber daya manusia. Itu benar nggak Prof ya? Gimana? Kunci dari smart city, kunci dari smart airport itu adalah sumber daya manusia. Iya. Prof, saya baca kutipan di Antara News beberapa hari kemarin Prof yang sampaikan. Iya. Itu memang saya baca juga aja di IBM. Katanya konsep smart city itu ada 3 pilar. Itu pertama tadi ada people, ada infrastruktur, dan ada planning and management. Cuma memang paling mendasar itu di SDM. Nah, bagaimana Prof melihat SDM yang ada sekarang dengan kemajuan teknologi saat ini bisa kita implementasikan dengan kita smart airport ecosystem, smart city ya kan? Bagaimana cara Prof melihat itu kira-kira? Nah, kalau sumber daya manusia kan sekarang ini ada istilahnya milenia. Ya, milenial. Ada kolonia. Saya mah kolonia. Gitu. Kolonia tapi milenia itu sudah sejak lahir sudah dapat handphone. Kelahiran tahun berapa, Mbak? 2000. 2000 itu sudah handphone masih 20-an kan? Itu dia, Bro. Generasi apa sekarang? Z. Gen Z, Bro. Nah, pada handphone di Indonesia itu mulai boom 98, 99, 2000. Jadi ibunya beliau pada waktu itu sudah punya handphone. Pada waktu bayi remaja sudah keseharian. Udah bukan pager ya? Iya, udah biasa begitu ya. Kalau untuk yang kelompok milenial saya kira cepet kan. Tapi yang kolonia yang umurnya di atas 40, di atas 50 itu kan yang perlu dikenalkan lebih baik dan dirubah mindsetnya yang manual ke digital itu memang lumayan juga gitu ya untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Berarti memang mindset ya, Prof. Mindset. Karena bagaimanapun di semua kita kemampuannya sama. Orang-orang di sana juga kan yang sudah maju kan kemampuannya sama aja di sana. Jadi tinggal bagaimana mindset bahwasanya ternyata teknologi itu ya kan perubahan itu hadir ya untuk memudahkan kita bagaimana kita mengadaptasi sebenarnya. Oke, Ji, kamu ada pertanyaan? Kita honornya sama loh dibayarnya ini. Jangan aku mulu loh yang tanya, honornya sama loh dibayar. Saya ada tanya, cuman Prof udah komprehensif banget sampai menimbulkan pertanyaan baru lagi. Udah nggak tahu lagi nih sebenarnya mau nanya apa. Sebetulnya saya kuliah juga, Prof, di TB. Oh iya? Iya, Institut Teknologi Bojong Soang, Prof. Di Telkom saya, Prof. Tell you. Angkat jurusan apa? Saya teknik industri, Prof. Tahun berapa masuk? 2014. 2014. Sekarang rektornya Prof. Adi. Oh iya. Ini TB juga kalau saya Prof. Adi. Ada pertanyaan? Sebenarnya ada pertanyaan titipan sih dari netizen. Prof, nanya pengen nanya nih. Wah, ada Prof nih mau banyak yang tanya nih. Sebenarnya ada 100 pertanyaan. Ya. Ada 100 pertanyaan. Silakan. Kayak dosen yang pembimbing kayak anak bimbingan kayak yang mau nanya rata-rata, Prof. Silakan. Nah, tadi menarik nih, Prof, berbicara tentang tadi kan ada salah satunya AI ya. Teknologi ada IoT dan AI. Tadi sebelumnya Bang Wahyu ada menanyakan terkait penggunaan AI juga ya. Nah, saya juga ada mau tanya nih, Prof. Dari penggunaan AI itu dan kita kaitkan dengan smart airport, itu bagaimana cara AI itu untuk memperkuat penjadwalan, karena di bandara itu kan identik dengan orang tuh pasti yang dikejar tuh yang dilihat pertama jadwal penerbangan kan. Jadi bagaimana sih integrasi data dan kecerdasan buatan atau AI dapat memperkuat pengelolaan di bandara terkait hal prediksi, penjadwalan penerbangan serta manajemen kapasitas untuk mengatasi pertumbuhan sih lalu lintas di bandara nih, karena setelah COVID Prof itu banyak banget, bahkan udah nggak melihat seasonnya lagi nih, peak season, high season udah ngeliat, tapi orang udah banyak lalu lalang menggunakan pesawat udara untuk liburan atau sekedar kemana gitu. Itu sih, Prof. Nah, betul, penggunaan AI ataupun yang lain-lain untuk peningkatan
jadwal itu penting sekali kan. Biasanya kalau pagi, kalau saya kan dari sisi penumpang ya, pagi-pagi itu tidak banyak yang telat kan. Misalkan kita naik pesawat mulai jam 5, jam 7, jam 8, tapi begitu sudah yang kedua mereka ini banyak yang telat, banyak yang apa. Nah, telat pasti ada sebab. Ada telat karena operasional, ada teknik, ada non teknis. Nah, di situ kan perlu dipelajari kenapa sering telat. Nah, data-data kan dilihat itu dimasukkan dalam dataset. Kenapa sering telat? Masuk kesalahan kemarin sama dengan kesalahan sekarang. Tadi kan semangat pagi, hari ini lebih baik dari ada kemarin, hari esok gimana? Itu sebetulnya wal asri kan, kita harus lebih baik. Nah, pembelajaran machine learning terhadap kondisi-kondisi keseharian kita itu memang harus diperbaiki. Nah, dengan adanya artificial intelligence atau kecerdasan artifisial, maka dia bisa membantu hal-hal yang sifatnya hafalan dari ini teruskan lagi terus. Nah, itu sudah ada, dia memberikan rekomendasi sedemikian rupa jangan terulang lagi. Ini ada masalah komponen ini pesawat ini sehingga terjadi kesalahan operasional, masalah yang berkaitan dengan traffic yang ada di airport perlu dipelajari kan, kenapa dibolehkan landing di situ sehingga akan mengganggu, sehingga artificial intelligence bisa membantu merekomendasi perbaikan-perbaikan terhadap prediktif analitik, preskriptif analitik. Secara otonom juga bisa. Jadi kalau di digital twin atau artificial intelligence itu ada 5 level. Level pertama data. Dia punya data nggak? Setelah data maka dia di deskriptif analitik, mendeskripsikan situasi yang ada. Nah, kemudian setelah tahu mendeskripsikan, maka dia akan memprediksi. Kalau dengan ada ini maka akan telat. Ya. Nah, supaya tidak telat bagaimana? Preskriptif kita kontrol dengan menggunakan otomatisasi, otonomisasi. Nah, yang terakhir kita menggunakan robot proses otomatisasi. Disitulah saya kira AI akan membantu jangan sampai terulang lagi kesalahan masa lalu. Ya kan? Jangan lagi telat lagi. Jangan lagi salah memprediksi. Prediksi juga berbagai macam. Gitu. Iya, luar biasa ya. Luar biasa sekali ya. Ya semoga benar sih yang dikatakan sama Prof, karena kan memang sering banget ya kalau misalnya penerbangan itu selain yang penerbangan pertama itu suka mengalami delay. Kita udah tiba tepat waktu bahkan 1 jam sebelum penerbangan, tapi pada saat timingnya ternyata delay. Semoga penggunaan AI ini membantu sih untuk tidak merasa dirugikan juga ya sebagai penumpang ya. Jangan telat kok sama terus gitu kan. Betul. Dosa itu. Kalau sebagai wal asri kan ada kan demi waktu. Demi waktu. Harus lebih baik kan. Demi waktu. Kayak lagu juga itu, lagu ungu. Tapi Prof, memang alhamdulillah di bandara ini Soekarno-Hatta tepatnya kita sedang gencar ya, mencoba untuk mengimplementasikan big data itu, big data, AI, dan bagaimana kita mengurangi yaitu kesalahan-kesalahan yang berulang gitu kan, sehingga optimalisasi proses di bandara ini ya berangsur-berangsur sudah mengarah ke sana, mengarah ke smart airport, mengarah ke smart connected airport, dan nanti ya kedepannya harapannya bisa terimplementasi ekosistem yang kita bahas dari tadi, yang tadi memang tujuannya itu untuk bagaimana ya undang-undang tadi lagi benar. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu tujuan mulia gitu. Smart connected airport, ekosistem airport, tujuannya itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Prof, ini kita udah ambil sejam, Prof. Berasa ya? Mohon maaf. Apa kita lanjutin aja nih? Agak panjang kalau dilanjutin aja. Sampai pagi bisa-bisa ini. Iya, benar. Mungkin ini Prof, satu pertanyaan terakhir ya. Sebelum kita di closing statement nanti dari saya, kira-kira di Indonesia ini khususnya di bandara-bandara Indonesia smart airport ecosystem ini diwujudkannya seperti apa gitu, Prof? Apakah bisa nggak hanya di bandara di ibu kota gitu kan, di urban aja gitu kan, di bandara-bandara lain, bandara kecil. Kalau kita kan berbicara bandara sebagai connecting the dot, penyambung kan, harusnya kan penyambung tidak hanya ke luar negeri tapi ke daerah-daerah juga. Nah, itu bagaimana? Bisa nggak kita tidak ada kesenjangan gitu, tidak ada disparitas antara bandara-bandara
yang ada di kota modern sama di daerah gitu. Bisa nggak tahu? Ya, kalau digitalisasi mestinya kan sama kan ya, mesti bisa mengurangi kesenjangan dari airport yang mana dari kota atau daerah yang ini, ujungnya kan ketepatan kan sekali ini, kenyamanan, bagaimana kita memfasilitasi penumpang yang ada di kota terpencil dan yang kota yang sangat besar. Kalau secara teknologi kan mestinya bisa kita samakan gitu ya di dalam konteks itu. Cuman memang affordability masyarakat kan beda-beda kan ya. Nah ini yang tentu kita harus tanggulangi sedemikian rupa sehingga ekonomi di daerah terpencil bisa naik kan. Betul. Nah, dan juga nanti lama-lama jadi balance gitu ya. Tempat rekreasi, tempat tujuan ini dan sebagainya. Itu kan bagian dari smart ekonomi. Di airport pasti ada ekonomi, ada lingkungan, ada sosial kan. Nah, bagaimana itu bisa kita sinkronkan sehingga yang airport yang atau kota yang maju bisa membantu airport yang lainnya belum maju. Betul. Dan itu sehingga ada ekosistem yang sehat katanya, Prof. Itu bangun ekosistem. Nah, nanti bagaimana melihat ini ada gap. Nah, bagaimana kita bisa membantu gap yang masih di bawah. Tentu saja kan itu kan berdasarkan nanti sensing, understanding, and acting. Saya punya teori yang namanya Iqra, tabayun, bertindak. Bacalah situasi yang ada di kotamu atau daerahmu, kemudian tabayunlah, pelajarilah, kemudian apa yang perlu diperbaiki, bertindak. Ya itu tadi ITB kan, Iqra, tabayun, bertindak. Bukan apa ya, Iqra, tabayun, bojong soang. Bojong soang, buah batu bisa juga. Ya, buah batu juga boleh. Iya. Jadi ketika ada sesuatu kita Iqra dulu ya. Kita baca situasinya. Ini di bandara ini, kawasan ini belum ada masalah, problem ini. Tabayun, ini masalahnya ini. Terus baru bertindak, jangan berdiam diri. Betul. Itu konsep SMART-X sebetulnya. Sensing, understanding, acting. Betul. luar biasa, Prof. Jadi ya mungkin sebelum kita closing, Prof. Mungkin ada penyampaian mengenai Smart Airport Ecosystem terakhir, Prof. Bagaimana yaitu masyarakat bisa paham itu apa Smart Airport Ecosystem, dan teman-teman industri kebandaran juga ya bisa mengerti gitu kan, walaupun udah tahu ya, maksudnya mungkin ada pencerahan dari Prof. Gitu. Baik, Mas Wahyu, jadi saya kira airport ataupun bandara itu menjadi bagian penting untuk pembangunan pertumbuhan lingkungan, baik negara, baik kota, daerah. Kalau orang nggak bergerak, maka nggak akan tumbuh kan? Iya. Nah, bandara menjadi salah satu kunci pergerakan. Selain ada stasiun, ada pelabuhan laut ya. Nah, sehingga pelabuhan atau bandara udara ini perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk bergerak manusia yang lebih aman, nyaman, dan dijadikan menjadi menjadi bagian pusat pertumbuhan seperti yang tadi dikatakan Aero City dan sebagainya. Itu ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa dikembangkan, dan digitalisasi menjadi salah satu komponen yang menjadi lebih efisien dan efektif menuju ke pencerdasan. Jadi kalau digitalisasi ya mendigitalkan saja, tapi kalau kita sudah sampai pencerdasan, itu menjadi bagian utama di dalam bandara cerdas atau smart airport. Betul. Tentu saja ini tantangannya masih panjang bagi yang masih muda-muda begitulah ya. Untuk bisa kita kembangkan baik itu di sumber daya manusianya, teknologinya, tata kelolanya, dan merubah mindset. Data adalah aset. Data adalah modal. Oke, luar biasa. Tadi saya cukup, mau nanya lagi satu lagi, cuma udah di akhir. Tadi kan Prof katanya ini bandara pergerakan kan kemarin COVID, Prof. Itu berarti berpengaruh banget ya, Prof ya? Secara pergerakan kita di ekosistemnya jadi, kalau ekosistemnya nggak kuat tuh kemarin, bisa jadi kan fatal tuh bagi industri kebandaran ketika COVID kemarin. Itu berdampak banget, Prof, ternyata. Iya, pasti itu kan. Sampai ada airline yang drop gitu. Berarti memang
intinya di Smart Airport itu kolaborasi dan digitalisasi. Setuju. Lebih inti lagi pencerdasan, Ji. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Aduh, terima kasih Prof. Kita sudah di akhir acara ini. Obrolan dari awal sampai daging semua. Daging semua, betul. Daging semua, nggak ada tulangnya ya. Nggak ada. Sampai kita bingung nih. Selalu menimbulkan pertanyaan setiap penjelasan. Terkesima ilmu semua luar biasa. Jadi yang bisa kita simpulkan ternyata Smart Airport Ecosystem kuncinya tadi ada di digitalisasi. Digitalisasi juga ada kuncinya lagi, yaitu kolaborasi. Lebih kuncinya lagi pencerdasan. Jadi airport itu tujuannya sangat mulia. Tujuan untuk diciptakan airport sebagai alat untuk pergerakan pergerakan dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Mungkin ada penutup dari kamu? Sebelumnya aku pengen pantun sebenarnya. Pantun. Jadi aku tunggu dari tadi nih, biar cair. Ayo, pantunnya kita tunggu. Prof bilang cakep ya. Nanti cakep gitu. Cakep. Enggak, sebenarnya ini aku pantun-pantun standar sih. Iya, silakan. Karena mungkin tadi banyak banget informasi yang kita dapat ya dari profesor ya, dan memang di generasi kita nih cukup banyak hal yang banyak yang harus kita tahu di era sekarang ya, revolusi industri ini di 5.0 terkait Smart Airport dan Smart City. Jadi terima kasih banyak Prof atas sharing sessionnya, sharing knowledge-nya hari ini. Mungkin ada satu pantun dari aku yang udah sangat standar sih. Cuma ini semoga ini berkesan buat profesor untuk sampai sini ya. Cuma satu pantun. Apa? Burung pelikan, burung cendrawasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, teman-teman. Sampai jumpa lagi di APSD Talk yang ketiga nanti ya. Ambil Talk, Prof. Yang ketiga. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.